Kepalamu tidak pernah benar-benar diam. Satu pikiran selesai, pikiran lain menyusul. Tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, tapi sudah kamu tangisi hari ini. Overthinking tidak menyelesaikan apa-apa. Doa mengubah segalanya. Malam hari tubuhmu di kasur, tapi pikiranmu berlari kemana-mana. Dan tanpa sadar kamu kelelahan, bukan karena hidup, tapi karena pikiranmu sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 6-7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Firman ini tidak diucapkan kepada orang yang hidupnya tenang. Firman ini ditujukan kepada orang-orang yang pikirannya tidak pernah berhenti. Tuhan tahu, kita hidup di dunia yang membuat kita terus berpikir. Takut salah langkah, takut gagal, takut mengecewakan orang lain. Karena itu Tuhan tidak berkata, "Berhentilah berpikir." Tuhan berkata, "Bawalah pikiranmu kepadaku." Sebab pikiran manusia punya batas, tapi hadirat Tuhan tidak pernah terbatas. Dan disitulah damai itu datang. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Realita tentang overthinking. Overthinking itu sunyi, tidak berisik, tapi melelahkan. Kamu terlihat baik-baik saja, padahal di dalam kepala ada ribuan percakapan yang tidak pernah terjadi. Kalau nanti gagal, gimana? Kalau aku salah ambil keputusan? Kalau masa depanku tidak seperti yang aku harapkan? Masalahnya, overthinking tidak pernah membawa kita ke masa depan. Ia hanya mengikat kita di ketakutan hari ini. Tubuhmu ingin istirahat, tapi pikiranmu terus berjaga. Dan tanpa sadar, iman mulai kalah oleh skenario-skenario buruk yang kamu ciptakan sendiri. Tuhan melihat itu, bukan dengan kecewa, tapi dengan belas kasihan seorang bapa. Doa mengubah segalanya. Overthinking adalah usaha manusia untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Doa adalah keberanian iman untuk berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup sendirian." Saat kamu overthinking, kamu memeluk masalah erat-erat. Saat kamu berdoa, kamu melepaskan masalah itu ke tangan Tuhan. Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan di luar, tapi selalu mengubah keadaan di dalam. Hati yang berdoa lebih kuat daripada pikiran yang panik. Dan seringkali, Tuhan tidak langsung menenangkan situasi. Dia menenangkan jiwa kita lebih dulu. Karena dari hati yang tenang, lahir keputusan yang benar. Hari ini, kamu mungkin masih akan berpikir banyak hal. Dan itu manusiawi. Tapi setiap kali pikiranmu mulai berputar tanpa arah, jadikan itu alarm untuk berdoa. Tidak perlu doa panjang, tidak perlu kata-kata indah. Cukup ucapkan dengan jujur, "Tuhan, pikiranku lelah, tolong aku." Lakukan berulang kali, pagi, siang, malam. Sedikit demi sedikit, kamu akan sadar overthinking tidak lagi memegang kendali. Karena sekarang, hidupmu berada di tangan Tuhan, bukan di kepalamu sendiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau tahu pikiran kami yang penuh. Kami lelah memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Hari ini, kami memilih berhenti mengkhawatirkan dan mulai mempercayakan. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, dan ajari kami berdoa lebih dari sekedar berpikir. Dalam nama Yesus, amin. Jika kamu diberkati lewat konten ini, bagikan, agar banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.